Oke, kembali lagi bersama gua Thomas Anderson. Oke, video kali ini kita bakal ngobrol santai aja ya guys. Jadi ya kita bakal bertukar pikiran di sini. Kita bakal ngebahas soal beberapa hal yang pengen gue bahas gitu. Nah, sebenarnya gue pengen bahas topik ini sih sejak beberapa pekan terakhir ini, tapi ya karena sekarang lagi PPKM dan teman-teman gue juga kayak lagi pada sibuk dengan kehidupannya masing-masing, jadi ya gue nggak punya teman buat bicara. Kakak gue juga si Rispro lagi sibuk, itu yang berurusan sama vaksin. Dia sebagai panitia, gue nggak tahu dia ngapain aja sebagai panitia, tapi ya intinya gue nggak ada teman buat ngobrol, jadi gue pengen buat video ini biar gue bisa ngobrol dengan kalian. Oke, jadi apa yang pengen gue bahas di beberapa pekan terakhir itu soal Isekai Tensei, atau bisa kita bilang juga sebagai reinkarnasi ke dunia lain. Artinya sih itu kurang lebih artinya sih gitu. Oke, sebelum video gue lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel gue buat kalian yang belum, dan gue sangat berterima kasih buat kalian yang sedang ngikutin channel gue untuk beberapa bulan terakhir ini. Dan semoga kalian tetap nonton video gue. Dan untuk kalian yang baru mau subscribe atau misalnya udah baru subscribe setelah lihat video ini, gue sangat berterima kasih karena ini bakal jadi semangat gue untuk membuat video baru selanjutnya. Oke, jadi dari yang gue baca, dari banyak novel yang gue baca atau light novel yang gue baca, secara garis besar ada 3 jenis tipe Isekai Tensei yang gue ketahui. Kalau misalnya ada lebih atau misalnya kebanyakan, tolong diskusikan di komen. Oke, jadi yang gue tahu itu ada 3. Pertama, Isekai Tensei yang hanya ingatannya saja yang pindah, tapi jiwa mereka tidak ikut pindah. Yang kedua, Isekai Tensei yang jiwa dan ingatannya pindah ke tubuh yang baru. Habis itu yang ketiga, jiwa dan raga pindah, tapi wadahnya itu udah disiapin sama suatu entitas. Entitas ini bisa aja dewa, bisa saja Duan, bisa aja apa sih, higher existence kayak dewa dewi atau apalah gitu ya. Pokoknya mah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai creator gitu. Nah, saya guys besar ada 3 itu. Nah, yang pengen gue bahas itu adalah yang pertama, yaitu yang hanya isekai yang hanya ingatannya itu pindah, tapi jiwa dan raganya itu atau jiwanya itu, soulnya itu tidak ikut pindah ke jiwa yang ke tubuh yang baru gitu. Oke, mungkin yang bakal gue bahas itu sebelum gue bahas ke topik yang tadi, yang pertama itu yang Isekai Tensei yang ingatan saja yang pindah, gue bakal ngebahas dulu soal perbedaan yang 1, 2, dan 3 ini. Pertama, untuk yang hanya ingatannya pindah itu seperti, jadi pas kita mati nih di yang dunia awal, pas pindah ke dunia lain itu teh, jiwa kita sebenarnya mah nggak ikut pindah ke wadah yang baru gitu. Bisa jadi udah nggak ada, udah hilang, atau eksistennya udah nggak ada sama sekali lagi gitu. Jadi cuman ingatan aja yang pindah gitu. Nah itu tuh mungkin dari proses recycle atau gimana gitu, ingatannya masih ada. Pokoknya intinya mah jiwanya itu tidak ikut pindah ke wadah yang baru gitu. Nah jadi ini tuh yang dirasakan oleh MC sebenarnya itu cuma ingatan aja gitu. Cuma ingatan dari kehidupan dia yang dulu. Cuman jiwa dari kehidupan yang dulu mah nggak ikut pindah ke jiwa yang baru. Jadi jiwa yang ada di MC itu ya jiwanya MC aja gitu. Bukan jiwa orang yang sebelum MC gitu. Nah, contohnya itu ya orang-orang yang punya kelainan seperti ini tuh, kelainan, itu seperti Rio dari anime Seirei Gensoki, Katarina Claes dari anime Otome Game, habis itu Rimuru Tempest dari Slime Isekai Tensei Stara Slime Death Taken, habis itu Shinwa Ford yang dari Kenja no Mago. Kurang lebih seperti itu untuk yang hanya ingatannya pindah ke wadah yang baru, hanya ingatannya. Nah, habis itu untuk yang jiwa dan ingatannya ikut pindah ke tubuh yang baru. Nah, ini itu jadi kasusnya itu jiwanya itu masih ada, si egonya itu masih ada, dan kalau misalnya jiwanya masih ada, otomatis ingatannya juga masih ada gitu. Jadi dia itu berpindah bareng ke tubuh yang baru, bareng dengan ingatannya gitu. Jadi pas masuk ke wadah yang baru itu, jiwa dia itu yang masuk ke tubuh baru itu benar-benar jiwa dia yang lama gitu. Bukan lagi jiwa bukan lagi jiwa dari si MC gitu, katakanlah. Contohnya itu kayak si Rudius. Nah, kalau dalam kasus Rudius ini bakal jadi kayak spoiler sih, mungkin gue bakal dibahas di video yang lain. Cuman dalam kasus ini tuh Rudius itu bukan bener-bener Rudius, tapi dia itu tubuhnya Rudius tapi jiwanya itu Om Sugi, kita katakan ya.
yang masuk ke tubuh ya sekarang lagi berperan sebagai Rudius itu adalah Om Sugi di tubuh Rudius. Nah, untuk membahasnya mungkin bakal gue bahas di video yang lain, mungkin bakal jadi fokus video Mushoku Tensei, habis ini bakal jadi spoiler besar. Oke, buat yang selanjutnya itu jiwa dan raga itu pindah, tapi pas mau masuk ke tubuh yang baru itu emang tubuh yang khusus buat dia gitu. Jadi tubuh yang udah disiapin oleh suatu entitas atau kreator yang tadi gue bilang ya gitu, untuk dimasuki oleh si orang yang meninggal ini gitu. Contohnya itu kayak Ryoma Tatebayashi dari anime Kamita Chihirota Otoko apalah gitu, gue lupa lagi namanya panjang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Apa yang membedakan 1, 2, dan 3? Kalau misalnya 1 dan 2 kemungkinan sudah beda ya, bisa jiwanya nggak ikut pindah, cuma ingatannya doang. Tapi kalau misalnya untuk yang 2 dan 3 bedanya apa? Bedanya itu buat yang 2 ini lebih tepatnya kebetulan. Jadi nggak disiapin nih sama siapa-siapa, tapi tubuhnya itu bisa dimasukin sama jiwa dan ingatan si MC yang terdahulu, jiwa MC yang terdahulu gitu. Nah, kalau misalnya 3 ini udah diantisipasi, oh lu bakal meninggal, tenang, lu bakal hidup lagi cuman di dunia lain, tubuh lu udah gue siapin gitu. Nah, yang 3 itu kayak gitu kurang lebih aura-auranya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, sekarang kita bakal bahas soal yang 1 tadi yang hanya ingatan yang pindah. Tenang, tapi yang 1, 2, dan 3 bakal gue bahas juga, cuman bakal di video terpisah sih. Kenapa? Biar banyak aja videonya gitu. Nah, oke, jadi masuk ke pembahasan yang pengen gue bahas ini habisnya semenjak apa ya, banyak isekai tensei yang beredar ya animenya, dari yang tadi udah gue sebutin yang Kenjan no Mago, habis itu Seregen Soki, habis itu isekai setara Slime Dataken, habis itu udah banyak lagi seri-seri manga dan light novel lainnya yang ini pengen banget gue bahas habisnya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena apa ya sebutannya itu? Ada beberapa perbedaan. Jadi walaupun gue masukin di kategori sebagai ingat apa sih, isekai tensei yang ingatannya aja pindah, tapi ada beberapa perbedaan yang membuat gue pengen bahas gitu. Nah, contohnya itu kayak ini nih. Sebenarnya teh gue bahas itu teh gara-gara gue nonton seri Gensoki dan gue baca light novelnya. Kebetulan Celia is the best waifu ya di seri Gensoki, tapi Roxy tetap is the best lah. Tenang aja. Gue masih tetap di Roxy kok. Nah, oke. Jadi yang pengen gue bahas itu sebenarnya itu karena ada Rio nih di sini. Nah, habis itu kenapa? Karena ada Rio jadi gue pengen bahas ini, habisnya ada perbedaan signifikan antara Rio dengan Katarina, Shinwaford, dan Rimuru. Jadi Katarina, Shinwaford, dan Rimuru ini gue kategorikan sebagai situasi itu mirip. Yang beda itu Rio doang gitu. Nah, kenapa jadi Rio doang yang beda? Nah, karena ini Rio itu punya keyakinan di sini. Saat dia dapat ingatannya Haruto, dia nggak langsung setidaknya sampai saat ini belum ada niatan buat berpikir kalau dia itu adalah reinkarnasi dari Haruto gitu. Dia cuman sebagai Rio yang kebetulan punya ingatan Haruto sebelum ini sampai Haruto yang mati gitu. Ya Haruto mati, ingatannya pindah ke Rio. Rio itu mikir, gue Rio, tapi ingatan gue ada si Haruto gitu. Gitu. Tapi gue ingetannya si Haruto gitu. Itu yang membedakan dengan Katarina, Shinwaford, dan Rimuru. Nah, Katarina, Shinwaford, dan Rimuru ini, mereka itu secara tanpa perlawanan, mereka itu percaya mereka itu adalah apa sih ingatan mereka itu adalah ingatan benar-benar ingatan mereka, dan mereka itu adalah inkarnasi dari orang yang meninggal itu gitu. Nah, contoh kayak Rimuru, dia yakin, oh gue itu Satoru Mikami, tapi tubuh gue Rimuru. Shinwaford juga sama, gue itu pekerja kantoran, pas gue mati apa sih ingat gue pindah ke sebagai Shinwaford. Nah, Katarina juga sama gitu. Gue Katarina Claes, cuman gue jiwa cewek 17 tahun yang meninggal gitu. Nah, loh, kalau misalnya kayak gitu berarti Katarina, Shinwaford, dan Rimuru itu masuk ke kategori yang kedua dong gitu. Oh, tidak. Kenapa gue bisa pikir kayak gitu? Karena waktu perubahannya itu, waktu mereka dapatnya itu kebanyakan waktu masih anak-anak gitu. Nah, Katarina, Shinwaford, Rimuru bisa gue bilang anak-anak nggak ya? Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, saat ego mereka itu belum terbentuk dengan matang gitu. Makanya mereka dapat ingatan itu. Nah, gue pengen bahas itu ada jadi kayak ini ya, jadi kayak psikolog gitu. Jadi seperti yang kalian tahu, anak-anak itu gampang terpengaruh kan gitu. Nah, karena mereka gampang terpengaruh, jadi apapun yang kita lempar ke mereka, mereka kadang-kadang mengikuti itu dengan 100% gitu. Misalnya, Dek, kamu tahu nggak laki-laki itu tuh punya jenggot? Nah,
Tapi mereka tuh langsung percaya semua laki-laki punya jenggot, padahal nggak semua laki-laki punya jenggot kan gitu. Ada yang susah numbuhin jenggot. Nah, kebetulan gue ada jenggotnya. Nah, kalau misalnya kita kasih tahu itu ke anak-anak, pasti mereka selalu mikir, oh, anjing yang nggak jenggotan bukan laki-laki berarti. Bisa jadi kayak gitu kan. Bisa anak-anak itu gampang terpengaruh gitu. Gampang kita hasut lah gitu. Nah, kasus yang Katarina Silverford dan Rimuru ini kurang lebih kayak gitu. Jadi mereka itu kan, Katarina waktu dapatnya itu kapan? Waktu masih anak-anak, umur 7 tahun ke bawah. Habis itu Silverford dapatnya itu waktu masih bayi, waktu di apa sih, dipungut sama si itu, siapa sih namanya tuh, si Merlin. Nah, habis itu Rimuru kurang lebih monster. Nah, ya kalau misalnya kita tahu mah monster yang kayak slime kayak gitu kan, boro-boro ada, mungkin gak ada ego sama sekali gitu. Habisnya kan intelligence-nya juga rendah gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi Katarina, Sinwaford, dan Rimuru itu spekulasi gue ya. Tapi kalau misalnya yang udah baca jauh dan bisa mematahkan ide gue, tolong kasih tahu di komen. Jadi ini masih asumsi gue. Nah, untuk asumsi gue itu, Katarina, Sinwaford, dan Rimuru itu sama kayak Rio. Mereka itu ingatannya aja yang pindah. Cuman karena mereka egonya itu rendah, atau malah nggak ada sama sekali gitu, masih egonya lemah, atau ingatannya itu sangat convince banget gitu. Nah, mereka tadi berpikir, oh, gue gue itu Satoru Mikami yang berubah jadi slime. Oh, gue gue itu pekerja kantoran yang berubah jadi Sinwalford. Gue itu cewek 17 tahun yang jadi Katarina Claes. Nah, itu yang membedakan. Nah, terus kenapa si Rio itu beda sendiri gitu. Nah, ini yang membuat gue berpikir eh yang itu ya, Katarina, Sinwalford, dan Rimuru, atau mungkin MC yang lain itu teh mungkin kayak tanya gitu. Tapi nggak tahu ada kok tanya mah. Gue nggak masuknya, bisa gue juga bingung dia masuk ke kategori yang mana. Nah, untuk yang Rio ini tuh, dia itu emang ini kayak dia ingatannya doang yang pindah ke Rio. Nah, ya Haruto itu mati, jiwanya itu nggak ikut pindah ke si Rio, cuman ingatannya doang pindah gitu. Jiwanya mah mungkin hilang, mungkin udah didaur ulang, mungkin udah emang kalau misalnya mati bener-bener hilang gitu, nggak kemana-mana, mungkin ada di akhirat sekarang lagi disiksa gitu. Oke. Nah, untuk yang Rio ini, dia itu punya ego. Bedanya itu, kenapa dia punya ego? Katarina umurnya sama kayak Rio waktu dapat ingatannya, kurang lebih sama lah. Gue nggak tahu bener-bener sama atau enggak. Nah, kurang lebih sama macam anak-anak. Nah, Rio itu ingat situasi si Rio dan Katarina bedanya apa. Nah, Katarina dia itu di apa sih, di Sodachi apa ya, grow up itu sebagai bangsawan gitu, dan kehidupannya itu nggak, istilahnya emang terpenuhi dan tidak mengharuskan dia untuk menjadi apa sih namanya, berpikir terlalu keras di umur segitu. Nah, kayak bisa kita lihat juga kan si Katarina waktu awal-awal sebelum dapat ingatannya kayak gimana gitu. Oke, sip. Nah, untuk yang Rio, dia itu udah mah, gue kasih spoilernya nggak apa-apa ya. Jadi ibunya si Rio itu teh meninggal. Meninggalnya itu gimana? Meninggalnya itu dengan cara disiksa oleh orang terpercaya mereka. Kita sebut sebagai Lucius si bang. Nah, emang Lucius namanya, sorry. Emang namanya Lucius. Bukan sebutan doang gitu. Lucius. Nah, dengan kejamnya si ibunya Rio itu dibunuh. Nah, itu bakal trauma besar ke dia. Nah, habis itu setelah ibunya dibunuh dan disiksa sampai mati, Rio dibuang ke selam itu apa ya? Ke perkarangan itulah yang tidak baik lah gitu. Nah, setelah itu dia di situ tuh dipaksa, kalau misalnya dia pengen tinggal di dunia ini dan pengen hidup, dia harus berusaha menghilangkan pemikiran kekanak-kanakannya gitu. Jadi Rio itu kurang lebih dia dewasa sebelum waktunya gitu. Makanya ego dia itu udah kuat. Habisnya dia harus hidup, kalau misalnya dia harus hidup dengan melakukan segala hal, atau enggak dia bakal mati gitu. Nah, itu yang membedakan sama Katarina gitu. Makanya ego Rio di sini lebih kuat daripada Katarina. Jadi waktu ingatan si Haruto masuk ke si Rio, ego dia nggak kalah gitu. Jadi dia itu masih punya keyakinan dia itu Rio gitu, tanpa. Nah, tapi di sini juga dia mengakui ingatan itu ada ingatan Haruto, tapi dia tidak mengakui dirinya sebagai Haruto gitu bedanya. Kok Katarina, Shinwaford, dan Rimuru, karena mereka egonya emang rendah dari awal gitu. Nah, bukan berarti mereka bodoh ya. Katarina mungkin bodoh. Nah, untuk Katarina, Shinwaford, dan Rimuru ini, ego mereka masih belum terbentuk dengan sempurna. Makanya waktu ada dorongan dari itu, dari ingatan apa sih yang terdahulu, mereka itu egonya
percaya aja gitu, nggak kuat lah, egonya nggak kuat buat pasti buat ngelawan gitu. Kalau Rio mah egonya kuat buat ngelawan gitu. Nah itu yang bikin gue pengen bahas ini. Jadi apakah Rio itu adalah Haruto atau bukan gitu? Gitu. Sebenarnya itu sih yang pengen gue bahas gitu. Makanya tapi gara-gara pembahasan ini gue jadi baca lagi, jadi gue nemu 3 jenis isekai tensei tadi gitu. Mungkin yang 2-3 bakal kita bahas di tempat lain. Habisnya gue juga belum dapat contoh yang banyak sih. Cuman untuk yang ini gue bakal bahas Rio dulu. Jadi untuk yang Rio ini, menurut gue itu sangat menarik. Bisa cara pikir dia itu berbeda dari karakter utama atau MC-MC dari Isekai Tensei yang ini gitu. Ya ingatannya doang yang pindah. Habisnya dia punya keyakinan di sini. Dia tuh punya keyakinan gue itu bukan Haruto gitu. Sampai dari volume 1 sampai volume 15 yang setahu gue, dia itu walaupun apa sih? Dia itu punya ingatan Haruto, mungkin dia juga ketemu Miharu, dia juga ketemu beberapa orang yang dia kenal di kehidupan sebelumnya, dia masih berpegang teguh dia itu Rio, bukan Haruto gitu. Nah, di sejauh ini yang LN yang gue tahu, gue baca sampai 15 dan dia masih kayak gitu, masih kayak gitu. Gue nggak tahu sih di 16 selanjutnya bakal akhirnya mengakui diri dia sebagai Haruto atau enggak, cuman selama sejauh ini dia masih mengakui dia itu Rio dan bukan Haruto gitu. Masih menolak dirinya sebagai Haruto gitu. Nah, mulai dari situ emang ada beberapa adegan yang dari 10 dia mulai mulai luluh gitu sama Miharu gitu, tapi secara guys besar dia masih berpikir dia itu Rio gitu menurut gua. Habisnya belum ada statement dia bilang gua Haruto gitu. Dia masih memegang statement gua itu Rio gitu. Terus terus ada yang bakal protes nih. Terus kenapa dia waktu waktu pindah-pindah itu ya melakukan penyamaran dia pakai nama Haruto? Ya kebetulan aja. Ya kita pikir aja gitu. Kalau misalnya kita nggak pengen nggak pengen ketahuan sebagai orang yang sedang dicari gitu, dia kan most wanted person di bedroom gitu. Nah habis itu berpikir ya ganti nama gitu mau nggak mau. Cuma kebetulan aja, oh Haruto aja lah gitu. Habisnya maupun dia mengakui dia sebagai Haruto, tapi nama Haruto itu teh masih bergema di kepala dia. Jadi kalau misalnya dipanggil Haruto masih nyaut gitu. Beda sama gua. Gua kan nama asli gua bukan Thomas. Kalau misalnya gua belum sekarang sudah terbiasa. Cuman kalau misalnya di luar ada yang manggil gua Thomas, belum tentu gua bakal nengok gitu. Cuman kalau misalnya sekarang gara-gara teman-teman gua juga ada yang beberapa yang manggil gua Thomas, gua jadi terbiasa sih gitu. Nama asli gua siapa? Nanti kita bahas di tempat lain. Oke, jadi untuk yang ini Rio itu uniknya itu karena dia secara teguh megang kalau misalnya dia itu adalah Rio bukan Haruto. Nah, ya sifat-sifat yang kayak gini yang kata gue membuat seri Genshoku itu menarik gitu. Habisnya si Rio ini dia itu kenapa tidak mau menerima dirinya sebagai Haruto karena dia itu merasa dia itu nggak cocok dari Haruto. Itu pertama. Beda sama yang lain karena mereka langsung berpikir mereka itu adalah diri mereka yang dulu gitu, cuma beda tubuh. Kalau misalnya Haruto dan Rio ini teh punya sifat yang berbeda. Haruto itu sebagai orang yang baik dan bersahaja dan kuat kayak gitu. Rio juga kalau lebih sama, cuman kenapa alasan mereka kenapa jadi kuat itu berbeda jauh. Kalau Rio mah karena dia ingin balas dendam, kalau Haruto karena ingin menjadi orang yang cocok untuk Miharu gitu. Perbedaannya di situ. Nah, karena perbedaan mindset di situ, Rio jadi enggan untuk menstatementkan dia sebagai si Haruto gitu. Nah, makanya itu jadi beberapa konflik juga di sini kayak waktu di volume 10, 9 sampai 10 gitu dia dengan tegas bilang, "Gua bukan Haruto, gua Rio, gua nggak mau jadi Haruto, habisnya gua sama Haruto beda." gitu. Wah, ini mah kayak lagi pubertas aja sih. Gua pikir mah cuman karena gue inget-inget di isekai yang lain nggak kayak gini, wah ini bakal aja menarik nih gini menurut gua. Gitu. Oh, misalnya gue berpikir sendiri sih si Haruto itu kenapa dia menolak. Kalau misalnya gue baca-baca kenapa, karena Haruto si Rio itu menolak sebagai Haruto karena dia nggak mau nggak mau deket sama nggak mau ada orang-orang yang kecewa sama Rio gitu. Kenapa? Karena Rio itu kan orang yang baik, yang kuat, yang hebat, yang bisa apa aja. Cuman dia tuh pikir goal dia untuk balas dendam itu ke si Lucius ini sebagai sesuatu yang tidak berhak gitu, tidak yang kotor gitu. Maka dari itu dia berpikir gue nggak mau dekat sama siapapun, terlebih lagi sama Miharu karena dia nggak mau
Miharu kecewa sama Rio gitu. Nah, dalam pemikiran ini gue pikir mah kayaknya si Rio juga dia itu lagi bimbang gitu. Dia itu Haruto atau Rio gitu. Nah, yang bikin menarik itu jadi selain action dan waifunya, karakteristik si Rio itu bikin gue pengen baca terus gitu. Pengen gue lihat akhirnya gimana nih Rio nih. Dia ngaku sebagai Haruto, dia dia mulai memegang identitas dia sebagai Haruto atau tidak gitu. Cuma kalau misalnya dilihat-lihat dari 10 kali itu teh dia masih berpegang teguh dia itu Rio gitu. Nah itu juga bagus, menurut gue bagus gitu. Jadi ada karakteristik yang membedakan dia dengan karakter MC Isekai Tensei lainnya gitu. Paling gitu sih yang pengen gue bahas. Mungkin kalau misalnya kalian pengen tackle atau misalnya pengen menolak pendapat gue, silakan komen di itu di komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian pengen saya ini ke orang-orang yang sering ngebahas isekai kayak misalnya Megane Sensei atau Kuroges, mangga gitu. Mungkin kalau misalnya kalian pengen share ke Eno Bening, silakan gitu. Habisnya dia filosofi lebih kuat daripada gua gitu. Gue juga kalau misalnya ditarik lumayan buat narik views ke gua. Oke, mungkin sekian dulu dari gua. Untuk penutupnya paling jangan lupa untuk like dan subscribe channel gua. Video jangan lupa untuk di-share kalau misalnya kalian berkenan untuk melakukan share. Kalau misalnya kalian pengen misalnya TP ngasih uang jajan ke gua, silakan bisa lewat Saweria, ada di deskripsi di bawah untuk kalian yang pengen. Oke sip, terima kasih atas waktunya. Makasih udah menemani gua selama kurang lebih berapa ini 17 menit terakhir. Oke sip, terima kasih atas waktunya. Bye bye.